Rumusnya orang hidup itu ini. Kita ingat-ingat coba ya, ini pedoman hidup kita katanya Markus. Hidup kita itu secara durasi itu sementara, pasti ya, limited. Tidak lama kok hidup kita itu. Sudah tidak ada lagi orang yang usianya mungkin 150 ke atas. Atau 200 lah, tidak ada. Orang sudah 70, 80 itu sudah luar biasa. Malah kasihan orangnya kalau nggak meninggal-meninggal. Oh iya, malah kasihan. Sifatnya berubah. Hidup kita ini karakternya alam di antara yang kita sebut sunatullah tadi berubah. Maka kalau kamu kaku, ritmemu akan kacau. Jangan kaku. Kamu harus luwes. Ketika kamu kaku, sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah, maka yang terjadi ritmemu kacau, jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain. Jadi karakternya hidup ini berubah. Durasinya sementara. Persepsi kita, pemahaman kita, sifatnya abu-abu kalau bahasanya. Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran, kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka tadi jangan kaku. Kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi. Kamu tidak berkembang, tidak lebih baik. Padahal kamu harus lebih baik terus, karena hari ini kamu terbatas. Besok batasmu harusnya lebih luas. Jadi persepsi kita ini suram. Kita itu tidak ngerti sangat banyak hal, ngertinya cuma sedikit. Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar juga limited, terbatas. Bukan karena kebenarannya yang terbatas, tapi kapasitas kita yang terbatas. Kemudian persepsi urusan akal ya, pemahaman. Sekarang tubuh kita itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan ya kecil jadi besar, setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusuk. Usia-usia kalian ini mungkin sudah tidak bisa lebih tinggi lagi, tidak bisa berkembang lagi, sudah selesai. Kecuali kamu ikut terapi-terapi minum pil apa itu, nambah tinggi 2 cm itu mungkin ya. Sudah tidak bisa, percayalah, sudah habis pertumbuhanmu. Kamu minum susu pertumbuhan tulang sampai berapa, sudah selesai. Usia-usia kita sudah tua. Jadi, dan grafiknya pasti semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua, tambah kuat, luar biasa, tambah tidak ada. Pasti. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian jiwa kita itu yang karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Soul. Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung, mudah dipengaruhi. Akal itu kan, mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang seneng, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang gegeran. Itu jiwa kita selalu begitu, mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Kemudian 5 yang atas tadi kan serba tidak enak. Terus kamu, kalau gitu saya nunggu takdir, keberuntungan. Nah, keberuntungan, takdir itu tidak bisa ditebak. Tidak mesti. Di situ ditambahi oleh Markus kemasyhuran. Kemasyhuran itu mungkin kamu mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitasmu sebagai apa. Katanya Markus itu juga tidak pasti. Seterkenal apapun orang, pada saatnya juga lenyap, dilupakan. Jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. Ringkasnya apa? Katanya Markus, hidup ini bagian fisiknya
seperti sungai. Dia berubah semakin lama semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai, lebih ke bawah. Sementara jiwa kita, rohani kita, bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perang. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja. Wong hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Wong ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Sering saya bilang bahwa manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah dalam segala aspeknya. Oke, nah kalau hidup begitu, kebahagiaan terus. Nah kalau gitu apa harus sumpek? Enggak, katanya Markus. Meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Nah, orang yang hudi, orang yang jelas egonya, jelas kediriannya, punya 5 ciri. Yang pertama, self-reliance, percaya diri. Yang kedua, self-respect, menghargai diri. Yang ketiga, self-confidence, yakin pada dirinya sendiri. Yang keempat, self-preservation, menjaga diri. Karena dia yakin benar ya dia self-preservation. Dan yang kelima, self-assertion, menegaskan diri. Jadi orang yang tegas identitasnya itu biasanya percaya diri. Saya sering bilang di antara cirinya orang yang percaya diri itu tidak cerewet nyari kesalahannya orang lain. Dia sudah yakin dirinya benar. Dan tidak butuh bukti bahwa yang lain salah, baru jelas aku benar. Karena dia sendiri sudah, aku yang benar ya menurutku yang gini ini ya sudah. Biasanya yang masih nyari-nyari salahnya yang lain, itu masih belum yakin benar dengan miliknya. Dia butuh diyakinkan dengan, oh itu lo salah, berarti yang benar ini. Tidak percaya diri. Jadi buktikan bahwa kamu percaya diri dengan kebenaranmu. Jadi karena kamu percaya dengan kebenaranmu, kamu tidak butuh untuk menilai salahnya orang lain. Tidak usil dengan benar salahnya orang lain. Karena ya aku yang benar, tidak perlu aku usil, menurutku yang lain ya tidak pas. Sudah. Tapi kalau kamu masih cerewet dengan miliknya orang lain, itu menunjukkan sebenarnya kamu tidak pede dengan kebenaranmu sendiri. Maka orang yang beratribut hudi itu percaya diri, tidak gampang dipengaruhi. Yang kedua, menghargai dirinya sendiri, tidak memandang rendah dirinya dan tidak merendah-rendahkan orang lain. Dia melihat dirinya berharga tanpa harus merendahkan yang lain. Justru ketika dia merendahkan yang lain, menunjukkan dirinya sendiri rendah. Jadi self-respect, hargai dirimu. Ya menghargai diri itu jangan sampai keluar yang jelek-jelek dari dirimu, dari mulutmu, dari perbuatanmu, bahkan dari hatimu. Itu menghargai diri. Kalau menghargai diri aja tidak bisa, ya menghargai orang lain susah.
Itu cirinya orang yang ego. Yang ketiga, yakin. Ini lebih mantap dari percaya, confidence. Biasanya kalau bahasa Indonesia ini dilawankan dengan minder. Dalam banyak hal mungkin kalian bisa, tapi tidak ada gunanya kebisaanmu itu karena kamu tidak punya self confidence, tidak yakin dengan dirimu sendiri. Apa iya Pak saya bisa? Nah, itu pertanyaan paling berbahaya, karena dengan itu menunjukkan kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri. Mending kamu yakin terus gagal daripada kamu nggak gerak-gerak karena selalu tanya apa iya saya bisa. Mending kamu nulis saja dan hasilnya jelek daripada kamu mikir apa bisa Pak saya nulis yang bagus ya, apa bisa saya, ya wis nggak jadi-jadi, nggak jalan-jalan. Self confident, percayalah dirimu bisa. Kalau nggak bisa akan kelihatan kelemahanmu di mana dan diperbaiki. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ya sudah. Kayak kamu nulis tesis, apa skripsi, apa disertasi. Itu kalau kamu kesuwen mikirnya, ini bisa nggak ya aku bahas tema ini ya? Jangan-jangan nanti bukunya susah. Jangan-jangan nanti ya nggak jalan-jalan. Maju aja. Nanti kalau ada salahnya di mana kan ada yang baca, kan ada yang bimbing, kan ada yang nguji meluruskan. Nah nanti kalau nggak ketahuan Pak, jeleknya di mana? Alhamdulillah. Ya, bisa lulusnya lebih cepat. Jadi yakinlah pada dirimu, itu menunjukkan egomu mantap. Yang keempat, self-preservation. Karena kamu yakin dirimu bisa, maka ya kamu menjaga dirimu, tidak menyia-nyiakan bakatmu, tidak membuang-buang kemampuanmu, tidak menghabis-habiskan energimu untuk yang tidak penting. Itu namanya self-preservation. Yang kelima, self-assertion. Self-assertion itu menegaskan dirinya terus-menerus. Aku bisa. Aku mampu. Aku ini muslim yang baik kok. Aku ini mahasiswa yang rajin kok. Aku ini tuh menegaskan diri terus-menerus. Cirinya itu. Kalau kita tidak punya 5 ini, kita tidak akan jadi sesuatu. Kalau ada yang ingin jadi artis, ya harus yakin bahwa kamu bisa jadi artis. Meskipun figuran, bagian dipukuli, bagian ditendangi, tapi bisa. Jangan khawatir. Kalau ada yang ingin jadi ustadz, kamu bisa jadi ustadz. Meskipun mungkin di awalnya masih grogi, keliru-keliru, tidak apa-apa. Lama-lama lanyah, lama-lama lancar. Kalau ada yang ingin jadi dosen pasti bisa, meskipun awalnya grogi. Itu namanya ego. Bentuklah, kuncinya di dirimu bukan di yang lain. 5 ini kan kuncinya dalam diri kita semua. Oke, itu cirinya ego itu apa? Kalau bahasanya Iqbal, kesendirian yang esensial. Jadi kenapa kesendirian? Karena ego itu hakmu sepenuhnya. Orang lain nggak bisa intervensi. Misalnya, semua yang di ruangan ini menganggap ngaji ini bikin ngantuk. Tapi kalau kamu nggak ngantuk, mau apa? Itu kan hakmu sepenuhnya. Semua yang di ruangan ini nganggap tema Iqbal itu penting. Tapi mungkin salah satu nganggap tema itu nggak penting. Dan nggak ada orang bisa mbok penting. Oh, bagiku nggak penting. Mbok dianggap penting, nggak bisa. Kamu sudah nganggapnya nggak penting. Tidak bisa ditipu. Itu berarti ego. Beda sama orang yang ikut ke kiri, ikut ke kanan tadi. Ya menurutku sih tidak penting, tapi gimana lagi? Nah itu berarti kamu nggak jelas. Ego itu memang kesendirian esensial. Orang bisa lihat tapi dia tidak akan ngerti aslinya. Yaitu di situ misalnya nikmat, sakit, kecewa, itu kan kita, hanya kita yang tahu. Dokter mungkin ngerti, di situ saya tulis itu. Dokter mungkin ngerti bahwa kamu sedang flu, kepalamu mesti pusing. Cuma pusingnya kayak apa, hanya kamu yang ngerti. Kamu baru saja diputus, mesti kamu stres ya. Orang hanya lihat dari luar, tapi derajat kesetresannya kayak apa, itu hanya kamu yang tahu. Atau jangan-jangan kamu tidak stres, ya kamu sendiri yang tahu.
Cuma kamu pura-pura stres aja biar nggak kelihatan. Nggak, jadi aku nggak stres. Cuma kalau nggak stres kan nanti dianggap kemarin itu nggak serius. Pura-pura stres Padahal kamu seneng mungkin, alhamdulillah diputus. Sejak kemarin mau tak putus nggak bisa-bisa. Kan ada yang kayak gitu. Loh, itu hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Ya orang kadang menyebutnya ya semacam pengalaman batin lah. Pengalaman individual. Yang kalian rasakan dengan ngaji ini, itu khas. Setiap kepala khas, setiap orang khas. Memaknainya pasti sesuai versinya sendiri-sendiri. Nggak bisa ditanya. Kalau tak tanya, saya yang tanya, mesti kamu basa-basi jawabnya. Wah bagus pak, wah enak pak, mesti gitu. Karena kamu takut pada saya. Temenmu tanya mungkin juga gitu. Kamu ikut alur pikirnya temenmu. Tapi yang kamu rasakan sendiri hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Nah, orang yang nggak punya yang dirasakan sendiri ini loh, biasanya orang yang kehilangan jati dirinya, kehilangan egonya. Kadang orang menyebutnya tidak punya pendirian, tidak bisa membaca dirinya sendiri. Penting tidak ngaji tadi? Ya tahu ya, emangnya penting ya kayak gitu-gitu itu. Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Padahal kan gampang. Kalau kamu merasa nyaman berarti penting, kalau tidak ya berarti tidak penting. Itu ego, cirinya itu. Nah, nanti di Iqbal ada 2 jenis ego. Yang pertama namanya ego efisien, yang kedua ego apresiatif. Ego efisien itu ego yang kita pakai sehari-hari, day to day. Sifatnya praktis, jangka pendek. Misalnya, hari ini, 2 jam ini, saya posisinya sebagai yang ngasih informasi. Ini efisien. Setelah ini ndak lagi. Pulang ya tidur, di rumah jadi bapak, jadi suami, di kampus jadi dosen, di sini jadi ustadz, nanti di warung jadi pelanggan. Itu ego efisien. Sifatnya temporal. Kan? Dan ya sesuai dengan konteks, itu ego efisien. Ini juga butuh kecerdasan, butuh kearifan, jangan keliru. Kalau di rumah posisinya sebagai bapak, sebagai suami. Kalau di sini mungkin ustadz. Jangan keliru, mungkin di sini, saya di sini jangan-jangan suami ini. Oh itu, ayo, itu iso kacau. Jadi jangan salah, itu namanya ego efisien. Ada hubungannya sama waktu. Tandingannya ego efisien itu ego apresiatif. Ini yang kalau bahasanya Iqbal waktu murni. Tidak ada temponya, ya kayak kalian refleksi. Aku ini orang kayak gimana ya sebenarnya. Ini ego efisien. Jadi yang lintas waktu. Aku ini orangnya penyabar apa pemarah ya. Aku ini orangnya santai apa kemerungsung ya. Itu ego apresiatif. Jadi jati diri hakikimu di luar fakta-fakta temporer keseharian. Namanya ego apresiatif. Kamu disuruh refleksi, muhasabah, itu kan lintas waktu, tidak sekedar di waktu tertentu. Tapi dirimu yang sejati itu seperti apa, atau kamu ingin membangun dirimu seperti apa. Itu namanya ego apresiatif. Jadi ada ego efisien, ada ego apresiatif. Kalau efisien yang fakta-fakta, hari ini kamu apa, enaknya gimana, dan seterusnya. Kalau pas di warung, yo pahamilah sekarang kamu jadi pembeli, bukan dosen, bukan apalagi ustadz, bukan kan gitu. Kalau masuk warung terus, aku ustadz assalamualaikum, ya enggak. Urusannya beda. Nanti yang punya warung bingung, nanti kamu dikasih uang kecil dah. Oke, jadi itu jenisnya ego. Terus oke, sekarang membangun ego. Untuk membangun ego
ada dua modalnya yang paling besar, yaitu kebebasan dan kreativitas. Dan itu yang kecil di bawah itu menunjukkan bahwa dua hal ini jangan khawatir. Dalam Islam dijamin. Tentang kebebasan yang dijamin dalam Islam, bulan-bulan lalu ketika kita ngomong kebebasan jelas. Percayalah bahwa kamu itu bebas, titik. Nggak usah mikir neko-neko, nggak usah dijelimetkan secara metafisik, filosofis mendalam. Percayalah kamu bebas. Kalau diperdebatkan, kayak tadi misalnya, ini saya minum ini, bebas pilihanku, apa sebenarnya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini kan diskusinya panjang. Tapi biarlah, nggak usah dibahas itu. Yakinlah bahwa kamu bebas. Titik. Didiskusikan panjang, tapi untuk praksis hidup kita, yakini itu bebas, maka kita bisa kreatif, milih, menentukan nasib kita sendiri. Kalau tidak, nanti kamu dijajah Inggris, dijajah Belanda, dijajah Cina, tidak pernah ya Cina, dijajah, senenganin jajah itu, Jerman, Jepang, kamu nganggap itu sudah tertulis Pak di Lauhil Mahfuz. Fenomena penjajahan itu, jadi kita terima saja. Siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Ya selesai kalau kamu begitu. Ya kan? Jadi ndak, yakini hidupmu bebas. Bahwa setelah bebas kok kamu kalah, itu urusan lain. Kreatif, bangunlah Pak, saya cita-citanya pingin jadi apalah, sesukamu, bikin sendiri. Jangan ikut-ikutan. Syaratnya dua, egomu tidak akan bisa dibangun kalau kamu merasa dirimu tidak bebas. Begitu kamu merasa nggak bebas, kamu buka dirimu untuk diatur orang lain. Ini sumber masalah biasanya. Begitu kamu rela diatur orang lain, ya sudah, jati dirimu hilang. Jadi bebas dan kreatif. Katanya Iqbal, kalau tidak percaya bahwa Islam itu menunjukkan, membolehkan kebebasan, coba dilihat. Di Islam itu ada, di kita kan yakin bahwa risalah sudah berakhir dan kita dibolehkan ijtihad. Ketika ada deklarasi bahwa Nabi Muhammad Rasul Pamungkas, Islam ini adalah risalah terakhir, ini kan menunjukkan bahwa setelah ini tidak ada, kita nggak diatur-atur lagi. Berarti apa? Ya silahkan kamu atur hidupmu sendiri. Setelah ini kita boleh ijtihad. Kalau tidak ditulis di nas, tidak ada di syariat. Itu menunjukkan apa? Kita diizinkan untuk mikir sendiri, menentukan nasib sendiri. Jadi katanya Iqbal, tidak. Kebebasan dan kreativitas tidak bertentangan dengan visinya Islam. Oke. Jadi kreativitas itu bahasa Arabnya bid'ah. Kamu kan tadi tenang-tenang aja saya ngomong kreativitas, kamu iya Pak kita harus kreatif. Begitu tak kasih tahu bahasa Arabnya kamu mengkeret. Bid'ah tuh ternyata, kan mesti gitu. Kalau bid'ah ya ndak boleh Pak, karena kamu mesti gitu. Ndak, katanya Iqbal. Kita sama Allah diizinkan disampaikan oleh Rasul bahwa kita berhak berijtihad. Berarti apa? Kita boleh menggunakan akal pikiran kita. Jadi, ada sih aturan-aturan pokok yang tidak boleh diubah. Tapi bahkan aturan yang tidak boleh diubah ini, ketika kita pahami dengan akal kita, hasilnya macam-macam. Hanya yang paling pokok saja mungkin yang kita tidak beda, tapi dalam banyak hal kita beda-beda loh. Sholatnya wajib, tapi coba dilihat komponen sholat, macam-macam. Doa iftitahi wae beda, takbirnya aja macam-macam.
Ada yang ngangkat tangan, ada yang bilang sampai pundak, ada yang bilang sampai telinga. Itu kan akal masing-masing yang main menafsirkan. Ada yang tidak pakai sendakep, ada yang tangannya lepas begitu saja, ada yang di atas udel, ada yang di bawah udel, ada yang nutupi dada kayak orang kena tembak. Itu Allah. Lah ya kan, lo itu akal main di situ. Dan yang bener pas kayak gimana sih Pak? Enggak tahu. Karena mungkin mahdohnya itu bisa dipahami variatif. Puasa misalnya, puasa itu dimulai kan di Al-Quran itu malah ayatnya ketika sudah bisa membedakan benang putih sama benang hitam. Jadi kamu kalau sudah lihat misalnya sudah imsak apa sudah subuh terus kamu, ini Pak masih belum jelas Pak, ini mana yang putih mana yang hitam, berarti masih boleh dong. Nasnya memang bilangnya